Ini saya cerita sepengetahuan saya gitu ya Mbak Laila ya, karena sebenarnya kalau untuk Dietindo sendiri ini kan sudah berdiri dari tahun 2006. Jadi memang dulu yang mendirikan Dietindo ini ada Prof. Dian, salah satunya sama Bu Eni Guntiastuti itu ahli gizi dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi pendirinya dulu dua orang ini. Pada tahun 2006 dulu itu eh, Budian dan juga Bu Eni ini merasa kalau orang mau beli obat, misalkan mereka dapat dari dokter, misalnya disuruh beli obat ini, itu mungkin banyak ditemukan apotik-apotik gitu ya. Jadi orang bisa beli obat di apotik. Nah, sementara kalau orang habis ke dokter lalu atau habis pulang dari rumah sakit dia mau konsultasi gizi. Nah, itu kan pada tahun 2006 dulu masih belum banyak atau masih belum ada mungkin praktek konsultasi gizi yang di luar rumah sakit dan di luar puskesmas gitu. Kalau misalnya mau konsultasi gizi, biasanya kalau nggak di rumah sakit, poligizi mungkin di puskesmas. Nah, berangkat dari situ, Budian dan juga Bu Eni ini berinisiatif untuk mendirikan Dietindo. Jadi awal mulanya Dietindo berdiri ini justru dari konsultasi gizinya dulu, layanan konsultasi gizinya dulu. Dan pada saat itu, karena mungkin masih belum banyak orang yang tahu atau kenal sama konsultasi gizi, Prof. Dian ini bekerja sama sama dokter spesialis penyakit dalam di Kota Malang, namanya Dokter Putu Moda Arsana. Beliau memang spesialisasinya di diabetes gitu. Jadi harapannya pasien-pasiennya beliau yang mungkin baru ketahuan nih diabetes atau misalnya eh, belum pernah konsultasi gizi sebelumnya, nah nanti akan dirujuk untuk konsultasi ke ahli gizi gitu. Nah, karena dulu kita bekerja sama dengan dokter Putu ini, Dietindo itu diberikan tempat untuk praktek konsultasi gizi itu di klinik namanya Klinik Gria Bromo. Jadi mungkin kalau Mbak-mbak di sini nge-search di Google Dietindo gitu, itu mungkin masih ada alamatnya tuh di Jalan Bromo gitu. Karena memang dulu lokasinya konsultasi gizi itu ada di Klinik Gria Bromo di Jalan Bromo itu. Tuh, jadi pertama kalinya di situ. Nah, untuk perizinannya dulu itu karena kita masuk di layanannya Klinik Gria Bromo, jadi kita memberikan konsultasi ke pasien-pasien yang dirawat di Klinik Gria Bromo, atau kalau enggak pasien yang kontrol atau pasien yang mendatangi dokter putu. Nah, jadi kita perizinannya ikut masuk ke yang Klinik Gria Bromo itu. Jadi dulu kita punya ahli gizinya paling ngurus surat SIK, surat izin kerja gitu. Jadi Dietindo yang memberikan konsultasi ke pasien rawat inapnya, memberikan pelayanan untuk makanannya di sana juga. Oh ini Mas Faisalnya udah datang. Halo Mas Faisal, udah bisa join ya Sal? Dia bisa taruh di Ya, gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Nah, terus karena di klinik Gria Bromo ini apa namanya mungkin terbatas hanya yang datang ke klinik itu saja yang menjadi pasiennya. Terus juga akhirnya sama dokter Putu ini kita diberikan tempat untuk praktek di apotek Kimia Farma di Jalan Bromo gitu kan. Kalau apotek di situ kan ada dokter lain juga yang praktek dan juga ada orang lebih banyak masyarakat mungkin yang datang ke apotek Kimia Farma itu. Nah, akhirnya kita buka praktek konsultasi gizinya juga di apotek Kimia Farma itu. Namun karena kita masih eh, jadi satu dengan layanannya dokter Putu, jadi ceritanya tuh kayak kita berada di payung eh, fasilitas atau pelayanannya dari dokter Putu itu tersebut. Terus kalau untuk sekarang ini yang kita lakukan untuk perizinannya paling dari ahli gizinya aja yang praktek di situ bikin SIP kayak gitu Mbak. Gitu sih. Faisal mungkin mau menambahkan Mas Faisal tentang perizinan kayak gitu-gitu Sal. Kayaknya masih sibuk kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau untuk perizinannya ya dari ahli gizinya sendiri yang membuat SIK di klinik Gria Bromo itu. Terus kalau untuk yang di Apotek Kimia Farma itu kita membuat SIP dan juga mengajukannya kalau kemarin itu ada Mbak Andayu tuh di Izol, izin online-nya di Kota Malang kayak gitu. Tapi karena kita menjadi kesatuan sama klinik
apotek kimia farma. Jadi kita nggak ada kayak perizinan untuk pendirian klinik itu nggak ada. Gitu. Jadi dari ahli gizinya yang praktek sendiri. Ya Kak, baik. Hmm. Kemudian untuk kan ini kan jadi kan Diet Indo kan difasilitasi tempat ya Kak ya sarana Hmm. prasarananya dari apotik apa Kimia kimia. farma. Nah, untuk misal kalau misal Diet Indonya nggak gabung sama Kimia Farma itu apa ada sarana prasarana yang dibutuhkan ya Kak? Maksudnya kayak syarat prasarana sarana dan prasarananya gitu Kak. Ya, betul. Jadi kalau sekarang ini kan memang kalau kita ngurus SIP itu pakai lewat yang izin online itu ya Mbak. Tapi sebelumnya dulu tuh pernah ada salah satu teman kami yang mengajukan syarat pembuatan SIP itu karena dulu kan masih melalui Persagi lewat organisasi profesi ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ruangannya itu harus punya wastafel, harus ada tempat untuk cuci tangannya, terus juga harus memasang poster ada tentang gizi seimbang, terus poster tentang ASI eksklusif kayak gitu. Terus juga kalau dari Persagi sih persyaratannya terkait kelengkapan misalnya kayak leaflet, terus juga kita harus punya kayak form untuk mengisi data assessment seperti apa kayak gitu. Terus kalau dari kita sendiri sih karena kita juga nanti di sana akan melakukan assessment antropometri, jadi kita harus menyiapkan minimal ya punya kayak mikrotoa, terus juga timbangan berat badan. Kalau misalnya sekarang ini kita juga sudah melengkapi timbangannya pakai yang BIA itu supaya bisa melihat apa fat mass, massa otot, massa lemak tubuh kayak gitu-gitu juga. Terus tapi yang minimal harus ada itu ya mikrotoa, timbangan itu tadi, terus apa namanya food model untuk kita bisa menjelaskan ke pasien secara langsung. Kalau misalkan nggak ada food model, kita bisa juga pakai yang buku foto makanan karena apa namanya, tapi akan lebih eh, terlihat lebih nyata kalau misalnya memang ada food model kayak gitu. Sama leaflet, leaflet itu kita juga harus sediakan supaya nanti pasien ketika pulang ke rumah bisa membaca ulang lagi materi yang tadi sudah kita berikan gitu. Terus kalau misalnya untuk kelengkapannya lagi bisa kita berikan juga kayak komputer atau laptop tuh. Itu juga perlu ada di tempat praktek konsultasi gizi. Izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau standar ukuran ruangannya ada ini ya nggak, Kak? Ketentuannya gitu. Sepengetahuan saya nggak ada sih Mbak kalau misalnya untuk besar ruangannya ya, tapi mungkin nanti bisa coba dicari lagi. Seingat saya sih terkait besarnya ruangan nggak ada ketentuan, cuman kayak isi dalam ruangannya itu aja yang ada syarat-syaratnya tersendiri. Kalau untuk biaya perizinan itu, biaya yang dibutuhkan untuk perizinan itu berapa, Kak? Kira-kira. Kalau untuk kemarin ngurus di izin online itu kayaknya nggak ada biayanya deh Mbak, setahu saya. Kalau yang dulu Mbak, apa namanya Mbak yang sebelumnya itu ngurus ke Persagi itu juga nggak ada biayanya kok. Tapi mungkin coba nanti ditanyakan. Ini kan sama Mbak Andayu ya. Nanti coba ditanyakan ke Mbak Andayu. Kemarin yang ke Izol itu apakah ada biayanya? Setahu saya sih nggak ada. Eh, Kak, kemudian saya izin bertanya lagi Kak, untuk dokumen perizinan itu biasanya apa aja ya Kak yang disiapkan di Izol atau yang lainnya gitu Kak? Kalau di Izol itu kemarin yang dibutuhkan yang pastikan STR. Terus juga sama ini surat pengantar atau surat keterangan yang menyatakan kalau dietitiannya itu praktek di mana gitu. Ada kayak semacam surat keterangan yang menyatakan kalau dietitian ini praktek di tempat ini kayak gitu. STR itu sama ya biasa KTP, terus sama apa lagi ya nanti eh, lengkapnya Mbak Andayu ya kemarin yang ngurus kalau perizinan yang eh, itu perizinan atas pribadi orangnya ya Mbak. Jadi ahli gizi atau dietitian mengurus SIP atas nama dia sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang perizinan kliniknya itu karena misalnya kita memang tadi gabung sama dokter Putu, jadi kita nggak mengurus
terkait yang klinik atau misalnya izin apa namanya buka praktek itu enggak. Jadi dari ahli gizinya sendiri aja yang mengurus perizinan SIP-nya. Oh, baik Kak. Berarti eh, dari Diet Indo ini berarti tidak ada semacam kayak kadaluarsa surat perizinannya begitu ya Kak? Ya, soalnya kan nggak ikut mengikuti dari dokter putu seperti itu Kak. Ya, betul. Kecuali nanti dari ahli gizinya atau dietitian yang prakteknya tadi itu SIP-nya. Ya, baik Kak. Faisal mau nambahin, Sal? Belum baca, lanjut dulu aja. Ya, wes, oke. Itu. Nah, sebenarnya sih kita eh, ada rencana misalnya kayak kalau mau buka praktek lagi sendiri di tempat lain kayak gitu ya. Cuman memang kita masih harus mempertimbangkan sama jumlah pasiennya per bulan gitu, Mbak. Karena kalau eh, kita berdiri sendiri, misalnya nggak ada kerjasama sama dokter atau misalnya nggak ada kerjasama dengan klinik kesehatan, misalnya kayak gitu kan berarti kita harus kenceng marketingnya ya, karena mungkin orang masih belum banyak atau masih belum banyak lah ya yang mereka atas kesadaran sendiri mau datang untuk konsultasi gizi, bayar untuk apa namanya konsultasi gizi datang langsung, misalnya kayak gitu kan. Rata-rata orang yang konsultasi gizi itu kalau nggak yang dia sudah sakit atau kalau nggak ya memang mungkin ada keperluan atau kepentingan khusus kayak mau menurunkan berat badan, misalnya kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya kita kerjasama atau menjalin eh, apa namanya ya menjalin kerjasama sama dokter atau menjalin kerjasama sama klinik itu penting juga supaya apa namanya kita bisa mendatangkan pasien yang mau datang konsul ke kita. Kalau total ahli gizi di Dietindo berapa ya, Kak? Kalau untuk yang di praktek konsultasi gizi itu kita ada 4 orang dietitian. Jadi memang sekarang ini kan yang praktek itu harus dietitian ya. Sudah tidak boleh kalau misalkan nutrisionis. Jadi untuk yang di konsultasi gizi itu kita ada 4 orang dietitian. Tapi kalau untuk yang di dapur produksi itu kita ahli gizinya ada 2 orang. Jadi totalnya kita ada 6 orang. Tapi terpisah ada yang di pelayanan cateringnya, ada yang di pelayanan konsultasi gizinya. Kalau kalau terkait strategi marketing di Dietindo saat ini seperti apa? Mas Faisal mau jawab nggak, Sal? Ya, boleh, boleh. Hmm. Jadi kalau strategi marketing kita untuk konsultasi gizi ya khususnya ya. Kita so far cuman banyaknya ya mungkin komunikasi ke publik lewat Instagram. Hari-hari ini mau nyoba di TikTok, tapi yang justru lebih banyak mendatangkan pasien itu kayak kerjasama dengan dokter putu. Kita coba berbanyak kerjasama seperti itu biar banyak pasien yang datang. Seperti itu. Karena kadang marketing kan kalau misalnya kita kita keluar-keluar iklan di online bisa, cuman yang paling penting kan memang adalah tersedianya transaksi gitu. Ya, gitu. Sama paling mau nambahin gini sih, Mbak, karena kan dietitian yang praktek di Kimia Farma ini kan mereka juga bekerja di rumah sakit juga ya. Kayak Mbak Andayu misalnya di Persada, Mbak Riri itu juga di Persada. Jadi mereka itu kita minta untuk melakukan ya branding atau personal branding. Jadi mereka misalnya kan pasti kalau di rumah sakit punya kenalan dokter gitu ya. Nah, itu nanti mereka juga bisa kayak misalnya dok, saya praktek loh di sini konsultasi gizi. Mungkin nanti kalau ada pasien-pasiennya dokter yang butuh konsultasi gizi bisa dok datang ke saya misalnya kayak gitu kan karena mungkin ada juga orang yang eh, mungkin lebih memilih mau ke dokter spesialis gizi misalkan ada yang seperti itu tapi ada juga mungkin kalau ke ahli gizi ini kan kita lebih detail kita bisa membuatkan meal plan kita bisa sampai mengedukasi dengan lebih jelas misalnya kita juga bisa memantau pasiennya nanti monefnya seperti apa misalnya kayak gitu gitu kan ya mungkin ada orang yang memang mau juga lebih jelas ke ahli gizi kayak gitu jadi kita minta sih dietitian teman-teman dietitian tuh melakukan personal branding jadi dia yang kalau misalnya punya kenalan dokter mereka juga bisa apa namanya membranding dirinya kalau misalnya dia praktek punya tempat praktek misalnya kayak gitu terus juga sekarang ini seperti kata Mas Faisal selain dari Instagram kita juga mulai memperbanyak
kerjasama sama klinik. Contohnya kayak kemarin kita kerjasama sama klinik UB. Nah, di klinik UB itu kan ada dokter yang praktek, terus juga ada ahli gizi atau dietitian yang praktek. Nah, kemarin kita mengadakan kerjasama. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang konsul ke sana, yang butuh catering, nanti bisa apa namanya disarankan untuk ke Dietindo. Nah, nanti kita bagi hasil. Jadi mungkin ada pasien yang sudah pernah konsul di klinik UB terus mau ambil catering di Dietindo tuh kita nanti kasih berapa persen ke klinik UB misalnya kayak gitu. Jadi memang akan lebih banyak lagi pasien yang datang nanti kalau misalnya kita memperluas jaringan kerjasama sama institusi atau sama eh, dokter-dokter yang tadi bisa merujuk pasien. Berarti tadi dari sosial media ya Kak, terus kerjasama sama personal Hmm, brand dari dietitiannya. Kalau ya untuk betul. yang memegang sosial medianya ada sendiri atau bagaimana? Iya, Ada. kalau Ya, kalau ya Mas Faisal jawab Sal. ya, yang sosial media itu yang kelola dari aku. Jadi idenya dari saya. Saya Hmm. kasih ke ada tim outsourcing untuk kelola Instagram. Jadi mereka yang bagian desain, saya yang bagian konsep seperti itu. Jadi jasa pihak ketiga tuh cuma buat ngedesain sama paling mereka yang bantu upload di Instagram gitu ya Sal ya. Tapi kalau dari Yep. isi kontennya mau seperti apa, bulan depan kita mau mengadakan promo apa, materi edukasi, misalkan itu dari kita sendiri. Kalau untuk pembuatan kontennya itu ada jadwalnya tersendiri nggak Kak? Misal seminggu berapa kali gitu atau terserah? Kita apa ya? Metriknya sih terserah sih. Soalnya ya belum ada penilaian metrik sih kebetulan. Dulu sih pokoknya sebulan ada paling nggak 30 konten. Sekarang kita coba mencari cara biar lebih dikit kontennya apa tapi kualitasnya diperbaiki gitu. Tapi nggak ada metrik patokan waktu. Dan biasanya ini ya Mas Faisal, misalkan kalau bulan ini kita meng-up produk ini, nanti bulan depan ganti Oh produk yang ya, lain kayak gitu ya Sal ya. Jadi karena eh, dia mempromosikan di Tindonya kan bukan hanya konsultasinya aja. ganti-gantian kadang kita promosiin dari sisi cateringnya, nanti bulan depan kita promosiin dari sisi konsultasi gizinya. Kemarin tuh sempat kita juga kayak ngadain sesi foto gitu Mbak. Jadi dietitian itu kita ajak untuk foto. Jadi kita kayak punya file nanti kalau misalnya mau bikin promo atau misalnya mau bikin iklan tentang konsultasi gizi, kita ngepakai file foto-foto itu tadi. Gitu. Ini kemarin sudah selesai ya di Kimia Farmanya, Mbak. Iya, Kak, sudah. Udah 3 minggu. Iya, sudah. Jadi kan Mm-mm, tinggal tugas ini aja, tinggal apa observasi diet Indonya ini. Terus kemarin mm-mm, baru dikasih nomornya Kak Ani, mm. Kak Andayu gitu. Kemarin selama di Kimia Farma, ini ada pasien yang konsul. Ada Kak satu. Ya. Yang lain, pas ada nggak pasien yang pas ke sana pas ini ada konsul? Iya, waktu kita pertama kali datang ke Kimia Farma itu ada pasien datang dari dokter Putu gitu dikasih satu gitu. Habis itu udah nggak ada, terus langsung kita juga online semua jadinya. Soalnya Kak Andayunya juga nggak ada pasien datang gitu Kak. Mhm. Berarti datangnya langsung bareng-bareng atau Mbak Lela hari ini, misalnya Mbak Adila hari ini gitu? Kita datangnya pertama kali langsung bareng berempat Oh, gitu. pertama kali langsung berempat. Ya. Ya, betul. Jadi memang ya ada, tapi mungkin ya masih belum terlalu banyak gitu yang datang atas keinginannya sendiri gitu. Antar ada dari dokter kutub dan biasanya kalau yang datang atas keinginannya sendiri itu ya itu yang biasanya mau nurunin berat badan misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang apa mau ikut catering gitu tapi anaknya di luar kota, orang tuanya di Malang, jadi biasanya online konsultasi gizinya. Kemarin yang konsultasi gizi online ini juga ngikut juga. Apa Iya. pernah ada konsultasi orang yang konsultasi secara online juga ada ya? Iya. Kalau pasiennya tiap bulan gitu berapa Kak atau klien?
tiap bulannya ada pendataannya gitu nggak? Berapa ya Mas Faisal? Udah sekitar 30-an akhir-akhir ini. Mm-mm. Bisa hari 30 Sabtu. 30 orang, kita prakteknya itu Senin sampai Jumat. Tapi memang yang dokter putunya ini sendiri tuh prakteknya hanya di hari Senin sama hari Jumat. Itu kan kalau Mbak Andayu hari Selasa ya prakteknya. Nah, itu jadi kan biasanya mungkin kalau yang hari selain Senin sama Jumat tuh yang praktek ada dokter lain gitu Mbak. Nah, mungkin karena masih belum seterkenal dokter putu, jadi pasiennya juga masih belum terlalu banyak gitu. Tapi biasanya kalau hari Senin sama hari Jumat, kalau dokter putu yang praktek itu biasanya kadang bisa dapat 2 pasien gitu atau 3 pasien. Nggak tentu sih, tapi rata-rata 30 orang ya per bulan ya Sal ya. Iya, memang nggak banyak. Perlu banyak PR untuk menjelaskan ke masyarakat Mm-mm. layanannya apa saja. Cuman Gitu. semenjak yang diet penurunan berat badan mulai banyak sih. Mm-mm. Lumayan. Untuk kliennya berarti lebih banyak dari dokter putu atau yang online itu, Kak? Akhir-akhir ini 50-50 sih. Mm-mm. Kalau kliennya paling banyak tentang apa, Kak? Kayak weight loss atau penyakit. Kalau yang datang sendiri itu rata-rata kebanyakan yang penurunan berat badan, tapi kalau yang dari dokter putu tuh pasti diabetes karena beliau spesialisasinya diabetes. Terus kalaupun misalkan ada yang konsultasi online, yaitu biasanya yang anaknya mau misalnya catering buat orang tuanya, kayak gitu. Nah, tuh banyak biasanya ada yang jantung, macam-macam, ada yang ginjal, kayak gitu. Tapi paling sering ya diabetes sama penurunan berat badan. Ada lagi mungkin Mbak? Dari kami, kalau dari saya sudah sih Kak, sudah cukup. Hmm. Udah terjawab semuanya. Mungkin Hmm. dari teman-teman yang lain, Nanti kalau misalnya tiba-tiba pas lagi ngerjain laporan ada yang mau ditanyakan itu boleh nggak apa-apa. Saya aja. Nanti kan Mbak Laila ya yang kemarin hubungin saya ya. Nanti mungkin bisa di list kira-kira apa yang mau ditanyakan dari teman-temannya atau dari Mbak Laila sendiri nanti boleh WA lagi. ya, oh ya Kak, baik Kak. Kalau begitu dari kami sudah cukup Kak. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kami dapat Oke. bertanya-tanya sekitar manajemen diet Indo itu seperti apa. Eh, Kami, saya tutup ya Kak ya untuk Zoom-nya pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Anissa dan Kak Faisal. Semoga informasinya ini sangat bermanfaat bagi kami dan sangat membantu dalam kami untuk mengerjakan tugas Kak. Terima kasih. Amin. Sama-sama semangat. Nanti Terima ngerjain kasih, laporannya Kak. ya. Ya, Terima kasih makasih. Kak. Ya, terima kasih banyak. Saya izin live ya.